Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan berbagi ilmu tentang Prisma, yaitu pendekatan untuk teman-teman yang suka penelitian menggunakan systematic literature review. Jadi di sini saya akan menerangkan berdasarkan interpretasi saya dari satu jurnal. Jadi jurnal yang saya pilih di sini adalah Systematic Literature Review on the Usability of Mobile Application for Visually Impaired User. Di penelitian ini mereka menggunakan Prisma ya. Summary dari flow Prisma itu sendiri kita buka di gambar ini. Oke, kita buka 2 kali. Nah, ini adalah Prisma flow diagram, mulai dari identifikasi, screening, eligibility, dan include. Jadi saya jelaskan satu-satu ya, mulai dari identifikasi. Di sini kita lihat recordnya N sama dengan 932 jurnal. Jadi gimana cara mendapatkan 932 jurnal dari proses identifikasi? Caranya adalah melakukan search strategi gitu ya. Tujuannya untuk memastikan bahwa data yang diambil itu benar-benar reliable dan valid gitu. Jadi yang pertama dilakukan ini adalah step dari pencarian gitu. Yang pertama adalah melakukan penentuan ya, inisialisasi database jurnal manakah yang akan diambil jurnalnya, yang akan diekspor citasinya. Di jurnal ini mereka pakai beberapa jurnal seperti ACM Library, IEEE, Science Direct, Scopus, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa buat referensi untuk mencari database jurnal yang akan dituju. Nah, kemudian untuk mencarinya, teman-teman butuh keyword. Contoh keyword yang digunakan di sini, mereka menggunakan usability hingga mobile. Jadi kalau ada N berarti wajib mencantumkan. Kalau OR ini kadang orang nyarinya blind, kadang impairment gitu ya. Jadi bisa salah satu diambil dan mobile gitu ya. Dan ini juga N mobile. Jadi ada usability, kemudian tentang visualnya tidak bisa melihat, dan mobile gitu ya. Ada 3 nih. Teman-teman kadang bingung ya untuk menentukan keyword. Caranya di sini mereka merekomendasikan untuk menggunakan nails untuk menentukan keywordnya. Jadi biar lebih yakin aja. Jadi kita bisa pakai nails. Kepanjangannya adalah Network Analysis Interface for Literature Studies gitu ya. Jadi ini bisa digunakan untuk menentukan keyword apa yang kita gunakan gitu. Untuk caranya saya belum share di sini, nanti kalau ada waktu akan saya jelaskan juga. Ketika menggunakan nails, maka akan ditunjukkan keyword apa aja sih yang sering muncul ketika ada orang meneliti tentang usability tunanetra gitu. Jadi ada visual impaired, visual impairment, dan seterusnya. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai penentuan keyword yang akan kita gunakan untuk mengekspor citasi dari database jurnalnya. Nah, ketika sudah menggunakan nails dari keyword tadi, yang usability sampai dengan mobile, maka ada update terbaru nih yang mungkin lebih proper ya. Jadi mereka pakai nails, akhirnya seperti ini keywordnya. Usability model, bla bla bla, hingga blindness. Nah, ini untuk biar keywordnya itu lebih kena gitu ya, lebih powerful gitu ya. Jadi jumlah dari paper yang paling banyak itu ada di Google Scholar ya, sebanyak 500 lebih nih, gitu, dan seterusnya. Jangan lupa teman-teman untuk menentukan kriteria inclusion dan exclusion-nya ya. Di penelitian ini mereka menggunakan penelitian yang dilakukan selama 2015 sampai dengan 2020. Yang kedua, topiknya harus relevan ya, sesuai dengan yang diteliti. Yang ketiga, papernya harus full paper. Jadi nggak cuma abstrak aja dan lain-lain gitu ya, harus full paper. Dan yang terakhir harus ditulis dengan bahasa Inggris gitu. Jadi teman-teman bisa menentukan sendiri kriteria apa yang akan digunakan pada penelitian teman-teman gitu. Ketika teman-teman sudah mendapatkan keyword, kemudian mencari di database jurnalnya, jangan lupa di export citation ya, gitu, macam-macam ekstensinya. Silakan disesuaikan. Kemudian langkah kedua adalah mengimport citasi yang sudah di-download tadi ke Mendeley atau Zotero atau yang lain. Silakan toolsnya menyesuaikan. Langkah kedua dari search stage itu adalah mengeliminasi jurnal-jurnal yang sama persis gitu ya. Biasanya di Google Scholar ada, di Scopus ada, dan seterusnya. Itu kan jadi duplikat ya. Kita harus menghapus salah satunya.
tahap identifikasi sudah selesai ya, kita mendapatkan jurnal sebanyak 932. Nah, selanjutnya adalah ketika kita sudah mengekspor ke Mendeley atau Zotero, kita melakukan screening untuk mengetahui jurnal-jurnal mana yang mirip, bukan mirip, sama persis. Oke. Dari hasil import kita ke Mendeley, 932 yang kita dapatkan tadi, total valid yang tersisa adalah 745 jurnal. Langkah selanjutnya kita bisa mengimport citasi tadi ke Ryan untuk melakukan filter. Filternya bisa berdasarkan duplikasi, abstrak dan judul, dan full paper. Ryan ini free ya, nanti kita bisa coba. Dari total 745 tadi dari Mendeley ternyata tersisa 621. Ada 124 jurnal yang sama gitu ya. Kemudian kalau di filter berdasarkan abstraknya ada 564 paper yang tidak masuk kriteria. Jadi tersisa 57. Langkah selanjutnya untuk filter full papernya jadi ada 11 jurnal yang dieliminasi ya. 2 diantaranya tidak ditulis bahasa Inggris, 9 lainnya karena nggak bisa diakses. Melakukan snowballing. Jadi ini teknik untuk melakukan systematic review ya. Apakah efisien? Jadi di snowballing ini saya belum paham dia pakai tools apa enggak. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah refining start setnya, kemudian ada backward sama forward snowballing. Kalau saya pahami, kalau refining start set itu harus relevan ya papernya. Kalau backward ini mungkin dari reference list-nya ya. Terus kalau untuk forward, nah ini untuk yang forward dia ngelihat papers yang menyitasi. Jadi di snowballing ini mereka mendapatkan 46 sisa paper, kemudian ada tambahan yaitu sebanyak 33 jurnal. Jadi total tersisa sekarang adalah 79. Jadi ketika menggunakan Ryan dan snowballing itu dari snowballing kita mendapatkan 34 gitu ya. Sebenarnya saya agak bingung ya, apa tipe atau gimana. Ini 34 tapi yang dinarasikan tadi itu ada 33 gitu. Gitu. Dari snowballing di sini ada 33 ya. Jadi 33. Nah, ini 33. Cuman di gambar tadi 34 ya. Mungkin teman-teman kalau paham silakan komen di komentar ya. Jadi kalau kita lihat dari ini ketika sudah melakukan Ryan, snowballing dan lain-lain. Jadi yang nggak masuk akhirnya totalnya 550. Jadi dari snowballing dapat 34, yang di screen 65. Jadi sisa totalnya sekarang tinggal 99. Langkah selanjutnya adalah melihat eligibility-nya. Dari 99 ini mana yang memenuhi syarat gitu. Caranya adalah melakukan quality assessment. Gitu. Caranya gimana? Kita melakukan scoring. Ini adalah proses quality assessment-nya mulai dari mendefinisikan kriterianya, questionnya, kemudian skalanya, kemudian bobotnya, kemudian kita ngasih kondisi nih, kalau misal lebih dari 4 kita masukkan, kalau kurang kita reject. Jadi contoh nih, mulai dari defining quality assessment of question. Jadi di sini ada referensi ya, mereka menggunakan 4 pertanyaan. Apakah jurnal-jurnal yang sudah didapatkan itu menjawab 4 pertanyaan ini? Jadi 4 pertanyaan ini mereka melakukan scoring ya dan pembobotan. Misal nih, jika jurnal yang didapat itu menjawab pertanyaan maka akan diberi poin 2. Kalau sebagian maka dikasih poin 1. Tapi kalau tidak ada yang menjawab pertanyaan dia akan mendapatkan 0 poin. Terus ditotal, kemudian diseleksi. Jadi seleksinya menggunakan if ya, kalau totalnya lebih dari 4 atau sama dengan 4 maka akan diterima, kalau kurang dari itu maka di reject. Dari sisa paper tadi ternyata ada 39 yang tidak masuk dari kriteria pembobotan ini. Jadi di sini ada 39 yang ditolak ya. Ini. Jadi yang tersisa adalah 60. Gitu. Jadi dari tahap eligibility ini kita menggunakan quality assessment yang tidak masuk dalam pembobotan sebanyak 39 dan sisanya adalah 60.
Nah, kemudian langkah terakhir adalah menganalisis dari 60 paper yang tersisa. 60 jurnal inilah yang akan dibedah kemudian disampaikan dalam jurnal ini. Oke teman-teman, ini merupakan teori aja dari Prisma. Mungkin next time akan kita contohkan prakteknya ya, gimana menggunakan Ryan, gimana snowballingnya, atau lain-lain ya. Oke, kalau ada yang salah dan teman-teman ada insight yang lebih, mau menambahkan dan lain-lain, silakan tulis di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.